Saudara, sejauh ini terdapat 4 fraksi yang menyerahkan draft usulan hak angket kepada pimpinan DPR. Usulan hak angket ini dinilai perlu untuk menyelidiki alasan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. 4 fraksi di DPR yang secara resmi menyerahkan usulan hak angket diantaranya Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun draft usulan ditandatangani oleh 22 anggota fraksi Gerindra, 42 fraksi Demokrat, 10 fraksi Partai Amanat Nasional, dan 6 anggota fraksi PKS. Jumlahnya sekitar 90-an. Adapun, saudara, tata cara pengajuan hak angket di DPR yaitu diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Nah, usul hak angket akan dibahas dalam rapat paripurna. Usulan hak angket disetujui apabila rapat dihadiri lebih dari setengah dari jumlah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah anggota DPR yang hadir. Apabila 2 kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul ini menjadi gugur. Nah, itu dia mekanisme untuk mengajukan hak angket. Sekarang setidaknya syarat pertama sudah terpenuhi, lebih dari 25 anggota, lebih dari 1 fraksi. Sudah hampir bisa dilakukan nih, Pak Azikin. Pak Arief, menurut Anda ini akan berujung betul-betul pada angket atau sebenarnya ada tujuan lain selain 2 hal tadi untuk menyelidiki dan untuk memberikan warning kepada pemerintah? Ini kan sangat politis sekali ya. Oh, 2 ya? hari lagi kita akan masuk pada pemungutan suara pilkada serta. Itu tujuannya tanggal 15 nih. Ya, dan 94 kabupaten kota. Nah, terutama adalah DKI yang semua orang juga bisa merasakan bahkan menilai ini pemilihan kepala daerah rasa pilpres. Kita juga kadang melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan menyangkut pilkada DKI. Padahal sama saja juga memilih gubernur di tempat yang lain. Hanya mungkin karena letaknya ada di ibu kota negara sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya kira begini, kita nanti akan memperdebatkan tentu tentang penggunaan hak institusional DPR yang disebut sebagai hak angket itu yang diatur oleh Undang-Undang MD 3. Dan bahkan oleh konstitusi kita sebagai konstitusional institusi DPR menyangkut pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, yang berdampak luas, yang diduga melanggar undang-undang. Nah, saya kira menafsir penting, strategis, dan berdampak luas inilah yang saya kira nanti akan menjadi bahan perdebatan tersendiri. Nah, menurut hemat saya sehubungan dengan soal Ahok yang tidak diberhentikan sementara sebagai calon gubernur, kebetulan beliau adalah juga petahana ini kan kewenangan pemerintah ya. Ketika pemerintah menilai bahwa Ahok memang tidak memenuhi syarat untuk bisa dikenakan pemberhentian sementara, maka kemudian posisinya dikembalikan lagi menjadi gubernur. Nah, menurut hemat saya sederhana saja, fraksi-fraksi yang menilai bahwa ini ada sesuatu yang aneh, misalnya saja dianggap aneh, panggil saja Mendagri, panggil saja unsur pemerintah yang lain yang saya kira kompeten untuk menjelaskan. Bisa Anda tawarkan. Jika nanti penjelasannya tidak bisa diterima, maka bisa ditimbang untuk digunakan hak DPR yang berikutnya. Pak Azikin, kenapa buru-buru mau langsung angket sebelum manggil dulu? Padahal kan Komisi 2 punya kewenangan untuk memanggil Mendagri, kemudian dimintai keterangan, didengarkan dulu, baru kalau memang dianggap tidak selesai ada penyelidikan melalui pengajuan hak angket. Betulkah ini terkait 15 Februari nanti, Pak Azikin? Ini waktu yang terlalu mepet. DPR semua rata-rata keluar. Selesai sebelum 15 Februari nih. Yang kedua, tanggal 24 itu sidang terakhir untuk melaksanakan reses. Sehingga kalau kita mau melaksanakan rapat kerja, itu tidak mungkin kita bisa laksanakan. Oleh sebab itu, kami berpikir yang paling tepat kita mengajukan hak angket. Ya, saya kira enggak. Tadi barusan kita pansus RUU penyelenggara pemilu rapat mengundang Mendagri, ada Menteri Hukum dan HAM, ada Wakil Menteri Keuangan, datang semua. Yang kedua, pertimbangan kami bahwa ini equality before the law, persamaan hak di muka hukum. Kalau kita sudah melakukan tindakan yang sama dengan beberapa kepala daerah, kenapa ini tidak dilakukan? Ya. Kalau beberapa kepala daerah tadi yang menjadi contoh Anda adalah mereka yang spesifik kemudian secara tegas bisa masuk dalam kategori pasal 83 melakukan tindak pidana korupsi, ancaman pidananya di bawah 4 tahun. Toh contoh-contoh itu kemudian contoh begitu terakhir berdasar. itu ada di situ. Contoh terakhir yang mana? Bagian perbuatan lain dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kepala daerah yang dibegitukan. Dapat memecah. Pak Azikin, ada kepala daerah yang dibegitukan, kata Pak Arief. Ya kan harus ada pasalnya itu. Ya. Yep. Ahok ini kan pasalnya hanya 156 dan 156A. Bukan menggunakan undang-undang misalnya terorisme, tipikor. Penistaan itu. Dia dikenakan adalah pasal 156 dan 156
56A KUHP. Ya. Yang satu ancamannya maksimal 4 tahun, satunya 5 lagi tahun. 5 tahun. Ya. Padahal Undang-Undang 23 menyatakan sekurang-kurangnya adalah 5 tahun. Kan beda pengertiannya. Tafsirnya kan beda. Karakter tindak pidananya juga beda. Sekurang-kurangnya 5 tahun itu Pak Arief, minimal 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas. Iya. Ya, sementara pasal 156 itu 156B itu kan 5 tahun. 56A. Ya 56A. Tapi kemudian ada frasa Selama-lamanya 5 tahun. selama-lamanya Pak Azikin. Ya, betul. Itu Anda menafsirkan frasa itu dalam arti apa? Batasnya 5 tahun. 5 tahun ke atas. Bukankah dalam hukum pidana ada batas maksimum dan batas minimum Minimum, sebuah ya. Ancaman Ya. pidana? Itu Kemudian batas frasa itu minimum 5 tahun. minimum 5 5 tahun. tahun ya. Tapi kemudian di sini disebutkan bahwa maksimal 5 tahun. Ya. Betul. Jadi Anda menilai bahwa Ahok dalam hal ini diancam pidana 5 tahun ke ada. atas, 5 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas. Mas Arief, seperti itu Anda Ya melihatnya? jelas salah dong, jelas salah. Bunyinya jelas kok di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP itu. Kalau yang pasal 156 itu maksimal 4 tahun, Enggak, yang kita 156A maksimal 5 tahun. Hanya 2 pasal itu saja yang dikenakan terhadap Ahok sebagai pihak yang disangka dan sekarang dalam posisi terdakwa karena sudah masuk dalam proses peradilan. Karena itu maka tidak mungkin pemerintah memberhentikan sementara karena tidak memenuhi syarat yang diatur yang sudah dinormakan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah begitu. Justru karena itu maka tidak bisa kita paksa-paksakan gitu. Justru keadilannya adalah dengan cara tidak memaksakan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dan bahkan tidak memiliki dasar hukum yang Pasal kuat. 83 Undang-Undang 23 tahun 2014 jelas diancam hukuman 5 tahun. Paling singkat 5 Paling singkat tahun. 5 tahun. Paling singkat 5 Paling tahun. singkat 5 Iya. tahun. Jadi paling singkat 5 tahun, 5 tahun ke atas, 5 tahun, Iya. 5 tahun setengah. Di KUHP-nya paling banyak 5 tahun kan beda. Kalau kita kaitkan pasal 156 A itu 5 tahun. Oke, saya coba bacakan. Ini pasal 83, ini tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Oke, kita beralih ke pasal 156A. Dipidana dengan 4 tahun. pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Artinya maksimal 5 tahun, satu lagi minimum 5 tahun. Ya. Kenapa? Kan beda. Ya susah. Pak Arief? Kenapa? Lu jelas beda. Justru karena itu KUHP tidak bisa dikenakan Ahok untuk melakukan pemberhentian sementara. Kecuali ancamannya adalah sekurang-kurangnya 5 tahun. Kan beda. Sekurang-kurangnya adalah berarti 5 tahun ke atas. Kalau selama-lamanya 5 tahun berarti maksimal 5 tahun. Jadi yang satunya adalah di Undang-Undang Pemda mengatur tentang ketentuan bahwa paling sedikit 5 tahun, paling singkat. Yang satunya adalah paling lama 5 tahun dan itu ancaman bukan tuntutan. Ya. Nah dengan demikian maka tidak ada kriteria yang bisa dipenuhi oleh seorang Ahok ini untuk bisa diberhentikan sementara. Secara sementara. Nah kalau kemudian fraksi-fraksi tidak menerimakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan tempat lagi kepada Ahok untuk menjabat lagi sebagai gubernur, maka gampang saja dimintakan saja penjelasan dari pemerintah, bahkan misalnya menggunakan hak interpelasi juga bisa ya. Minta keterangan sebelum ya. menuju Tapi sebetulnya kami angket. tidak melihat Ahok. Yang kami lihat, yang kami soroti adalah pelanggaran Undang-Undang 23 pasal 18 itu aja. 23 pasal 18. Ya. 18 yang mana Pak? 82. Pasal 83, 83. Undang-Undang nomor 23 tahun 83, 2014. ya. Ini Itu masih aja soal kita frasa soroti. paling singkat dan Ya. paling lama, Ya. seperti apa tafsir dari setidaknya 4 fraksi yang akan mengajukan hak angket dan Jelas kemudian itu. ya nanti kita akan jelaskan usai jeda.